Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk mengarungi kehidupan di muka bumi. Masih memberikan waktu, masih memberikan umur. Maka kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah suatu nikmat yang tidak sedikit dari manusia mereka tertipu dengan nikmat luangnya waktu. Iya. Padahal waktu adalah perkara yang sangat agung. Waktu adalah perkara yang sangat mulia. Waktu adalah perkara yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, dengan waktu wal 'asr. Ya. Demi masa. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Ya. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya waktu, kesempatan, umur itu adalah suatu perkara yang sangat berharga. Ya. Suatu perkara yang sangat berharga, yang hendaknya diperhatikan, yang hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Detik demi detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu adalah perkara yang hendaknya setiap muslim dan muslimah berusaha untuk melakukan suatu perkara yang dengannya ia meraih kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tazuru qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yusal. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya. Dan di antara hal yang ditanyakan kepadanya an umrihi, berkaitan dengan umurnya, berkaitan dengan waktunya, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan oleh Allah, apakah benar-benar dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ia banyak menghabiskan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenggelam dalam kelalaian. Waliyadzubillah. Olehnya itu, hendaknya setiap orang berusaha untuk menjadi seorang muslim yang baik. Iya. Dia senantiasa berusaha mengisi setiap waktunya dengan hal yang dengannya dia meraih pahala. Iya. Ia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia fokus terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, yang dengannya ia mendapatkan jenjang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Lihat di sini. Tanda baiknya keislaman seseorang, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi perkara yang sia-sia. Ya. Apalagi perkara yang makruh, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang
tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia, ya, padahal hal-hal yang bukan perkara yang haram, ia pun meninggalkannya karena yang diinginkannya adalah apa? Mendulang pahala yang dengannya ia mempersiapkan bekal yang terbanyak, bekal untuk persiapan setelah kematian. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu hendaklah setiap orang, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semuanya menjadi orang yang cerdas, berusaha untuk mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Wal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai di mana? 36. Apa judulnya? Orang yang menyambung hubungan silaturahmi pada masa jahiliyah sebelum ia masuk ke dalam Islam. Iya. Apa di antara faedahnya? Sudah berlalu bersama kita? Ada yang bisa sebutkan? Apa saja? Baik. Kedua, apa lagi? Orang kafir mendapat balasan dari amalannya, syaratnya masuk ke dalam Islam, maka dapat manfaat dunia dan akhirat. Baik. Dia mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Jadi seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, di masa ia berada di atas kekafiran, ya, hal tersebut akan bermanfaat baginya di negeri akhirat. Ya, ketika ia masuk ke dalam Islam. Ya, ketika ia masuk ke dalam Islam. Adapun ketika ia tidak bertobat dan terus berada di atas kekafiran, meninggal dalam kondisi tidak berada di atas Islam, maka dia tidak mendapatkan manfaat kebaikan yang dilakukannya di negeri akhirat. Walaupun ia mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunia. Ya, ada orang yang menyanjungnya, ada orang yang memujinya, yang membuat hatinya bergembira. Taib, namun di negeri akhirat ketika ia tidak berada di atas Islam, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang berada di atas kerugian. Taib, setelah 36 berapa? 37. Taib, qala rahimahullah babu silati dirrahimil musyrik wal hadiyah. Bab menyambung hubungan silaturahim, ya, terhadap, ya, keluarga, kerabat yang masih tenggelam dalam perbuatan kesyirikan, ya, dan hal yang berkaitan dengan hadiah terhadap mereka. Taib, maka dari judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka nampak dari sini, ya, bahwasanya ada penjelasan berkaitan dengan hukum, ya, seorang muslim terhadap kerabatnya yang masih berada di atas, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kesyirikan. Apakah boleh menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka? Apakah boleh memberikan hadiah kepada mereka? Baik, kita lihat hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala haddatsana Muhammad bin Salam, ya, qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khallatan siyara faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhi falabistaha yawm al-jum'ah walil wuqud idza atauk
Faqala ya Umar, innama yalbasu hadih man la khalaqa lah. Thumma udiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha khulal. Fahada ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu minha khullah. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadih wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Qal inni lam uhdiha lak litalbasaha, innama ahdaituha ilaik litabi'aha aw litaksuha. Ya. Fa ahdaha Umar li akhilahu min ummihi musyrik. Ya. Taib, kata beliau rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Ya. Ia mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Abdah, ya, dari Abdillah, dari Ubaidillah, dari Nafi' Maula bin Umar, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa namanya Ibnu Umar? Hah? Abdullah atau Abdullah? Abdullah. Taib, di situ lamnya tebal atau tipis? Lamnya tebal. Kapan lam itu tebal? Dibaca tebal? Hah? Pada lafzul jalalah dulu. Lafzul jalalah. Ya, yang sebelumnya di fathah. Apalagi? Yang sebelumnya di dhammah. Kalau di kasrah sebelumnya bacanya adalah tarqiq atau tafhim? Hah? Tafhim. Kalau di kasrah sebelumnya? Hah? Apa tarqiq? Hah? Hah? Dibaca tarqiq, dibaca tipis ya. Ya, karena itu jangan dibaca ya. Innal hamdalillah. Iya. Atau terbalik sebenarnya. Allahu akbar. Allah. Harusnya Allahu akbar. Ini kadang hal-hal yang hendaknya diperhatikan di dalam membaca. Jangan sampai terbalik. Ini kadang terjadi ya. Sebagian orang yang harusnya tipis dibaca tebal, yang tebal dibaca tipis, terbalik-balik di dalam membaca. Sama dengan lafaz la ilaha illallah. Biasa kita dengar apa? Ya, la ilaha illallah. Jika di dalam lafaz apa? Astaghfirullah. Dia baca apa? Dia gandengkan dengan bahasa Indonesia. Ya, dia baca dulu apa? Astaga. Ya. Astaga baru firullah. Ya. Taib. Ini kadang terjadi pada sebagian orang. Ya kita maklum ya. Harus pada maklum mungkin belum belajar. Taib. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ra'a, ya beliau melihat Umar bin Al-Khattab. Siapanya Abdullah ini? Bapaknya atau ayahnya? Ya, sama ya. Taib, dia melihat ayahnya Umar bin Khattab. Ya. Ra'a Umar, bahwasanya Umar melihat khulla siara. Umar melihat apa? Melihat pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Pakaian yang bagus. Ya. Faqal, maka dia mengatakan, ya, ketika dia melihat pakaian yang bagus, ya, ketika Umar melihat pakaian yang bagus, maka dia punya ide, kayaknya ini bagus, ya, untuk dikenakan oleh Rasulullah SAW. Maka ia pun menyampaikan idenya kepada Rasulullah. Ya. Faqal ya Rasulullah, ya, law ishtaraita hadih, wahai Rasulullah, ya, seandainya engkau membeli baju ini, yaitu baju yang terbuat dari sutra, ya, falabistaha yaumal jum'ah, ya, kemudian engkau mengenakan pakaian ini di hari Jumat, ya. Walil wufudi idza atauk, dan untuk menyambut tamu utusan
apabila mereka mendatangimu. Maka lihat di sini yang pertama berkaitan dengan pakaian. Berkaitan dengan pakaian. Dan Umar menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian yang indah agar bisa dikenakan ketika pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini dipetik hukum oleh para ulama bahwasanya hal yang dilakukan oleh seseorang ketika ia datang ke masjid hendaklah ia memakai pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Ketika ia mengenakan pakaian yang bagus sebagai wujud pelaksanaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak cucu Adam, kepada manusia agar mereka mengambil pakaian yang bagus, mengenakan pakaian yang bagus setiap mereka akan ke masjid. Setiap mereka ke masjid maka dalam mereka mengenakan pakaian yang bagus. Ini adalah poin yang hendaknya diperhatikan. Yang kadang sebagian orang kadang kurang perhatian berkaitan dengan pakaian-pakaian yang ia kenakan ketika ia datang ke masjid. Namun tatkala ia menghadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau bahkan hanya sekedar datang ke acara-acara tertentu, walimahan, atau hal-hal yang semisalnya, maka dia mengenakan pakaian yang sebagus-bagusnya, mengenakan sandal yang sebaik-baiknya. Namun tatkala ia datang ke masjid, pakaiannya asal-asal saja, pakaiannya asal-asalan saja. Padahal harusnya ketika ia datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang hendaknya dilakukan adalah mengenakan pakaian yang indah, mengenakan pakaian yang bagus, apalagi ketika akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya memperindah diri dengan dengan menggunakan wewangian-wewangian. Demikian juga hendaklah seseorang ketika ke masjid, sebelum datang ke masjid bersih diri. Karena ketika dia tidak membersihkan diri, hal ini dapat menjadi sebab apa? Menjadi sebab gangguan-gangguan. Apalagi kalau satu pekan tidak mandi. Ini akan membuat apa? Saudaranya tidak nyaman. Di sini ada yang tidak mandi satu pekan. Air lancar kan? Air lancar. Ketika ada seseorang yang kurang memperhatikan kebersihan, dia datang ke masjid, dia berdiri di samping kita, kemudian muncul aroma yang tidak menyejukkan, membuat nyaman dah ketika kita melakukan ibadah, ketika kita sholat. Hal tersebut akan menjadi sebab gangguan, menghilangkan nilai-nilai kekhusyuan, dan akan membuat orang lain berburuk sangka. Karena itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau senantiasa mengingatkan perkara ini agar seseorang berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi sebab orang lain terjerumus dalam perbuatan dosa. Dia berusaha agar orang lain tidak melakukan perbuatan dosa yang sangat berbahaya, dosa buruk sangka kepada seorang muslim. Baik jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kemudian setelah perintah mengenakan pakaian, perintah hal-hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makan dan minum. Kemudian di akhir ayat diingatkan agar seorang tidak berlebihan dalam hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tapi ikhwanu fid din azani wa azanakumullah. Air minum, enggak usah. Tapi biasa tidak minum ya. Tapi jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak diterangkan para ulama hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini. Berkaitan dengan mengenakan pakaian. Dan ini bab tersendiri pembahasannya yang sangat luas berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian. Mengenakan pakaian yang bagus di hari Jumat. Tapi di sini juga di dalam hal yang berkaitan dengan menyambut tamu.
berkaitan dengan menyambut tamu. Ya. Lihat ya, bagaimana ketika sahabat dari kalangan muhajirin datang ke Yathrib, ya. Bagaimana kondisi sahabat Ansor? Ya. Mereka menyatakan apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Ketika ada saudaranya datang, ya, disebut dengan ahlan wa sahlan wa marhaban biasa diterjemahkan apa? Selamat datang. Tapi kalau kita lihat satu persatu, ahlan dari ahlun, ya dari apa? Keluarga. Ya. Artinya apa? Kalian datang seanggap sebagai keluarga sendiri, tidak usah sungkan-sungkan. Ya. Kemudian sahlan dari sahal, yaitu mudah. Ya, seorang terhadap saudaranya dia memberikan kemudahan. Ya. Lihat ya, ketika sahabat muhajirin datang, ya, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara mereka. Ya. Seperti ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ya, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Maka demikian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang melihat ya, saudaranya datang dari tempat yang jauh. Ya. Ada di antara mereka yang memiliki lahan, dibagi dua. Nah, ini untuk kamu, silakan garap. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang memiliki istri lebih dari satu, melihat saudaranya yang belum punya istri, ya, maka diperintahkan untuk memilih di antara istrinya, ya, mana yang dia mau, kemudian diceraikan, akan dinikahkan dengannya. Sanggup antum seperti ini? Sanggup tidak? Hah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sanggup tidak seperti ini? Iya. Karena itu tidak ada yang bisa mengalahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu di dalam melakukan amalan kebaikan. Iya, kesungguhannya, tekadnya, mujahadahnya di dalam melakukan kebaikan terhadap saudara-saudara yang dari kalangan kaum muslimin. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka memberikan sesuatu kepada saudara-saudara yang dari kalangan kaum muslimin, sama sekali tidak ada hajat kepada mereka. Ya. La yajidu fi anfusihim, apa lanjutannya? Hajatan mimma utu. Ya, kemudian lanjutannya wa yu'thiruna ala anfusihim, ya, walau kana bihim khasasah. Ya kan? Lihat kondisi mereka. Ketika mereka memberikan sesuatu, mereka tidak berharap ketika diberikan sesuatu ada harapan agar saudaranya dikasih itu memberikan sesuatu kepadanya. Ya. Karena kadang terjadi kan, sebagian orang ketika memberikan sesuatu, ya, tujuannya agar diberikan sesuatu. Dia datang ke kondangan bawa amplop, ya kan? Supaya nanti kalau dia bikin acara, saudaranya datang bawa amplop juga. Ada harapan. Maka tidak demikian. Ya, kalau memang tujuannya untuk memberikan sesuatu agar dapat amplop, mendingan tidak usah datang. Ya. Tujuannya memberikan hadiah hanya karena ingin mendapatkan hadiah, ya. Maka ini adalah perkara yang hendaknya seorang hamba tidak demikian. Tapi jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memuliakan tamu ini termasuk dari sebagai konsekuensi seorang hamba yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Ayo sebutkan. Yang keras suaranya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hah? Apa? Falyakul khaira. Bukan itu. Apa lanjutannya? Falyukrim. Hah? Falyukrim jarah. Itu yang lain lagi. Itu tetangga. Berkaitan dengan tamu. Falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu hal yang hendaknya dilakukan adalah memuliakan tamunya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan kepada Rasulullah SAW agar
Nabi membeli pakaian yang terbuat dari sutra agar Nabi dapat mengenakannya di hari Jumat, agar Nabi dapat mengenakan kain tersebut ketika menyambut tamunya. Faqal, maka Nabi mengatakan, ya Umar, innama yalbasu hadi man la khalaqalah. Wahai Umar, sesungguhnya yalbas ini kan menunjukkan laki-laki yang mengenakannya. Maka diingatkan, wahai Umar, orang yang laki-laki yang mengenakan pakaian ini, pakaian yang terbuat dari apa? Sutra. Dia adalah orang yang tidak mendapatkan bagian pada hari kiamat. Tidak ada bagiannya nanti. Ini bagi laki-laki. Karena sutra itu yang dilarang adalah laki-laki. Adapun perempuan ini dibolehkan mengenakan kain yang terbuat dari pakaian yang terbuat dari sutra. Dan laki-laki dibolehkan indal hajah, apabila memang ada keperluan, dan keperluannya adalah keperluan yang mendesak. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tatkala beliau terserang penyakit gatal, maka Rasulullah SAW menganjurkan agar mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, karena adalah sebagai apa? Sebagai obat, untuk mengobati penyakit gatalnya. Demikian pula hukum asal mengenakan emas bagi laki-laki adalah suatu perkara yang boleh atau tidak? Perkara yang tidak dibolehkan. Kalau membawa emas, kalau membawa emas, bawa kantongi emas, boleh enggak? Boleh. Yang dilarang itu mengenakannya sebagai perhiasan. Hukum asalnya tidak boleh. Tapi dalam kondisi untuk melakukan pengobatan ini dibolehkan. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Arfajah radhiyallahu anhu, di mana dalam peperangan beliau terpotong hidungnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya agar menempelnya dengan perak, dan ternyata membusuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengobati, yaitu dengan menempelnya dengan emas. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan. Maka di sini dibolehkan. Apalagi sekarang ada orang yang biasanya pasang apa? Cincin jantung, apa namanya? Cincin jantung, itu emas itu. Apa? Kalung emas, bukan yang dioperasi, itu apa namanya? Apa namanya? Ring jantung ya. Dan hal-hal yang semisalnya. Kalau untuk pengobatan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang diizinkan. Yang dilarang adalah dikenakan, dijadikan sebagai perhiasan. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Taib, yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya sutra ini dilarang untuk dikenakan. Dilarang untuk dikenakan kecuali untuk pengobatan atau hal-hal yang semisalnya. Taib. Maka Nabi mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang menjadi sebab seseorang tidak akan mendapatkan bagian di hari kiamat. Faqal, maka dikatakan, kemudian selanjutnya thumma udiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minhal khulal. Kemudian setelah itu, setelah beberapa saat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah. Diberikan hadiah beberapa pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian fa'ada ila Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minha khullah. Maka Nabi kemudian setelah itu memberikan hadiah kepada Umar. Memberikan hadiah pakaian tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikirimkan kepada Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau keheranan. Tadi kan sebelumnya beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadi man la khalaqalah. Bahwasanya orang yang mengenakan pakaian ini mereka adalah orang yang tidak mendapatkan apa? Bagian. Tidak mendapatkan bagian di negeri akhirat. Namun sekarang ketika Nabi diberikan hadiah, Nabi menghadiahkan satu dari pakaian tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika hal tersebut sampai kepada Umar radhiyallahu taala anhu, kiriman dari apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Taib, faja Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ba'atha ilayya hadi, ya, wa qad samituka qulta fiha ma qulta, ya. Wahai Rasulullah, ya, engkau kirim ini kepada saya, yaitu dikirimkan pakaian yang terbuat dari sutra. Engkau kirim ke saya, wahai Rasulullah, ya. Padahal saya sudah mendengar dari engkau, ya, engkau mengatakan hal tersebut, ya. Apa yang kata Nabi sebelumnya? Bahwasanya orang yang mengenakan pakaian ini tidak mendapatkan bagian, ya, tidak akan mendapatkan bagian perhiasan yang sangat indah dari pakaian tersebut di negeri akhirat. Taib. Maka Nabi mengatakan apa? Inni lam uhdihalak litalbasaha. Ya. Sesungguhnya saya tidaklah memberikan hadiah kepadamu agar engkau mengenakan pakaian itu. Jadi tujuan Nabi memberikan kepada Umar bin Khattab bukan untuk dikenakan. Ya. Tujuannya apa? Innama hudaituha ilaika litabi'aha. Ini tujuan Nabi yang pertama. Ya, jadi Nabi memberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tujuannya agar apa? Agar Umar bisa menjualnya, agar dia dapat keuntungan, ya kan? Dikasih sesuatu, ya, agar bisa tambah modal untuk usaha, ya, bisa digunakan untuk belanja sesuatu setelah terjual, ya. Dan ini adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Kadang ketika dia melihat orang-orang yang tidak mampu misalnya, ya, dia dibantu dengan apa? Barang jualan, sudah dibelikan barang-barang jualan, ya, ini barang diberikan, silakan kamu jual, hasilnya untuk kamu saya. Nah, ini kan untuk mendidik dia, karena kebiasaan seseorang kalau langsung dikasih uang itu tetap malas dia bekerja. Malas dia bekerja. Karena itu orang-orang yang seperti itu berikan barang, ya, agar dia nanti bisa menjual. Di situ dia latihan perdagangan. Ya. Dengan begitu nanti dia akan merasakan, ya, bagaimana mencari nafkah, ya, dengan diberikan barang-barang itu. Taib. Maka ini juga terdapat pendidikan, ya, agar seseorang di dalam memberikan sesuatu itu melihat kondisi dan keadaan. Melihat kondisi dan keadaan seseorang ini. Misal dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin, ini cocoknya diberi apa nih? Ya, dia berada di atas kemiskinan ini sebabnya apa? Malas bekerja atau hal-hal yang semisalnya. Ya, atau dia sudah berusaha tapi memang dia hanya mendapatkan sedikit. Ya, seperti seorang kadang bekerja sebagai buruh, kadang gajinya cuma sekian-sekian. Ya, dia sudah berusaha tapi hasilnya tidak seberapa. Ya, maka orang seperti ini biasanya yang dibutuhkan adalah uang. Ya, yang dibutuhkan adalah uang. Ada sebagian orang memang berada di atas kekurangan, namun sebabnya karena kemalasan. Maka orang-orang seperti ini dilihat kondisinya. Maka yang dibutuhkan seperti ini biasanya apa? Diberikan barang dagangan. Ya, silakan bekerja. Ini saya kasih modal, kasih barang. Ya, kamu jual, nanti setelah itu hasilnya kamu putar. Supaya, ya, kamu dapat belajar bagaimana seseorang itu di dalam, ya, mencari nafkah dalam perjalanan kehidupannya. Karena mencari nafkah ini juga adalah kewajiban bagi setiap orang, ya, terhadap dirinya, ya, ataupun terhadap keluarganya. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Auli taksuha, ya. Atau engkau dapat memberikan hal tersebut kepada orang lain, bisa diberikan kepada orang. Ya, misalnya kalau dia merasa cukup, ya, masih banyak di uangku, ya, nanti bisa dikasih sama orang lagi, kan pahalanya berlipat lagi. Kasih dia, si fulan kasih, dikasih lagi, kan semuanya dapat bagian pahala, iya kan? Iya. Ternyata orang yang dikasih, oh masih banyak di uangku, saya tidak butuh ini, saya kasih lagi, dikasih sama orang lain lagi, orang yang lebih perlu lagi. Iya. Akhirnya orang tersebut bisa menjualnya, iya kan? Demikian seterusnya. Fahadaha Umar liakhilahu min ummihi musyrik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun memberikan pakaian tersebut kepada saudara seibunya. Ya, berarti saudara seibu, ya, yang masih dalam kondisi berada di atas, ya, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam perbuatan kesyirikan. Nah, di sinilah pendalilan, ya,
yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu, bahwasanya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan dua hal. Yang pertama apa? Menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat yang masih berada di atas kekafiran. Kemudian Umar juga memberikan apa? Memberikan hadiah kepada saudaranya yang masih tenggelam dalam dosa dari dosa-dosa besar. Baik jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sebagian riwayat Rasulullah SAW juga datang kepada Yahudi yang lagi sakit, iya kan? Boleh enggak nih? Hah? Boleh atau tidak? Iya. Ini ada perkara yang dibolehkan. Iya, kecuali kalau dia datang juga untuk melakukan ritual-ritual ibadah, ya, ibadah mereka, maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang terlarang. Taib jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, ya, kalau terhadap kerabat yang kafir saja, ya, masih boleh menyambung hubungan silaturahim. Lalu bagaimana dengan, ya, antara seorang muslim dengan saudaranya kemudian cuman berbeda manhaj? Hah? Wah, ini keluarga saya masih ini semua ini, ya, belum masuk ke manhaj salaf misalnya, ya, akhirnya diboikot. Boleh atau tidak itu? Tidak boleh. Ini ajaran dari mana yang seperti ini? Dia begitu kenal sunnah, wah sudah berubah. Ya. Keluarga-keluarganya yang belum kenal sunnah tidak ada yang ditegur. Ya. Maka ini adalah sebab dari sebab kerusakan. Sekarang antara saudaranya yang masih berada, yang sudah berada di atas keislaman, tapi ya, belum mengenal sunnah dengan saudaranya yang masih berada di atas kekafiran, mana yang harusnya dia utamakan? Hah? Saudaranya yang sudah berada di atas keislaman, ya kan? Maka ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Ini kadang terjadi pada sebagian orang, begitu mengenal sunnah, ya, jangankan saudara kandungnya, ayahnya saja kadang, ya, ditahdir, ayahnya diboikot, ayahnya tidak diajak bicara. Nah, ini terjadi pada sebagian orang yang seperti ini. Ya, begitu mengenal sunnah, kemudian dia melakukan hal-hal yang menjadi sebab orang-orang menjauhkan diri, ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wala tunafiru. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk memberikan kabar gembira dan jangan membuat orang lain itu lari dari kebenaran. Ya, karena itu sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk apa? Ta'lif al-qulub. Untuk melunakkan hati-hati, ya kan? Agar hati-hati manusia itu, ya, mau menerima Islam. Ya, tampakkan akhlak yang baik kepada mereka. Ya. Kemudian, ya, berbuat baik kepada mereka. Ya, apakah dengan perbuatan, apakah dengan harta. Maka ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab lunaknya hati mereka, sehingga dengan hal tersebut mereka pun dapat mengenal Islam. Ya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang begitu mengenal sunnah, ia berada di atas, ya, kekerasan, maka ini adalah perkara yang membuat orang lain itu lari dari kebenaran. Oh, saya tidak mau kayak si fulan, ngaji kayak si fulan, ya, kenal sunnah, langsung seperti itu, tidak mau teguran. Ya. Tetangganya saja diboikot. Ya. Taib dan hal-hal yang semisalnya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah masuk Islam. Ya. Siapa yang siap ditanya ini? Ayo itu. Baca ini bukunya. Mulai dari mana ini? Dari sini sampai nanti ya halaman. Wah, bisa dibaca ini? Bisa baca ya? Insyaallah. Taib. Sebutkan, ya, judul pembahasan malam hari ini. Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat atau saudara yang masih di atas kesyirikan dan memberikannya hadiah. Baik, ahsan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu ilman. Jazakallahu. Bayakum. Ayo itu. Mulai dari mana tadi? Dari sini. Dari sini.
Taib. Hukum asal di dalam mengenakan kain sutra boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kapan dibolehkan? Contohnya dalam Taib, Hasan. Taib, barakallahu fiik. Taib, coba lagi. Nah, itu ini belakang. Ta'al. Taib. Mulai dari mana tadi? Ini. Taib, tadi kita sebutkan ada salah seorang sahabat yang terpotong hidungnya. Siapa namanya? Siapa namanya? Sahabat yang terpotong hidungnya tadi. Hah? Sendiri ya? Siapa yang bantu? Hah? Antum? Hah? Al-Fajar? Hah? Al-Fajar bukan Al-Fajar. Ayo antum. Hah? Apa? Al-Fajr bukan juga. Hah. Ayo. Siapa yang jawab? Bantu temannya. Ayo berdiri. Siapa tadi? Ayo, siapa? Apa? Apa? Bukan. Siapa? Al-Fajar? Bukan Al-Fajar. Hah? Siapa? Al-Fajri. Ya, bukan Al-Fajri. Terlalu berat pertanyaannya. Hah? Baik, kalau sahabat yang kena penyakit gatal siapa? Ayo, antum. Drone siapa? Dari bisikan tuh ada sih. Santai juga. Betul. Barakallahu fiik. Baik, masih ada? Nah, sini coba bukunya. Mulai dari mana ini? Baik, apa di antara faedah yang bisa disampaikan? Apa? Apa lagi? Apa lagi? Ya? Apa lagi tadi? Pakai pakaian yang bagus. Terus? Apa lagi? Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Ayo, kawan. Baik, ikhwan fillah, azza wa jazakumullah. Ya. Semangat ya di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian bersemangat pula untuk mengamalkan dari apa yang telah dipelajari. Ya. Karena apa yang kita pelajari ini adalah hal yang berkaitan dengan etika. Ya, berkaitan dengan adab, dan ini adalah perkara yang Rasulullah SAW dengannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari tentang hal ini. Apa kata Nabi? Inna mubithu liutammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayatin shalihal akhlaq. Tidaklah saya diutus kecuali untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, agar manusia menjadi manusia yang memiliki etika, memiliki adab terhadap Sang Maha Penciptanya, terhadap nabinya, terhadap para ulamanya, kepada orang tuanya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, agar mereka punya etika. Ya. Karena itu hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi manusia yang dapat memberikan manfaat yang banyak kepada banyak manusia,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas hal-hal yang dapat menjadi sebab kita pun mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah, meninggal dalam kondisi istiqamah di atas kebaikan sehingga mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilahuna subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.